Salah pengertian jami'an ini andalan. Jadi hampir tiap bulan insya Allah itu muat di teks. Pak tasimu bihablilai jami'aun wa jami'au wa la tafarraqu di dalam surat Ali Imran ayat 103. Berpegang teguhlah kalian dengan tamparnya Allah, agama Allah dengan cara berjamaah. Lah, jami'an di sini dimaknani berjamaah yaitu beramir, berbeat, bertoat. Ya jamaah kita ini kan begitu. Nah, setelah ini kita dijelaskan oleh para masyayikh. Misalkan jasadum jami'an wa qulubuhum sata. Orang kafir itu jasadnya itu jami'an, bersatu, tapi wa qulubuhum sata. Hatinya berbeda-beda. Nah, itu kalau di mana jami'an beramir, berbeat, bertoat, lah ya remuk to kuwi. Ya toh. Wong kafir kuwi awake beramir, berbeat, bertoat, ya remuk itu. Itu contohnya. Atau kalau yang lain itu dijelaskan bahwa walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Allah itu zat yang menjadikan apa bumi. Ya, semuanya itu Allah. Kalau di mana jami'an bermakna beramil, berbeat, bertoat, lah ya remuk kabeh. Lah ini yang kedua. Saya perlu mengingatkan setelah saya hijrah itu ada pengertian yang gamblang, yang jelas seperti itu. Adapun yang ketiga, yaitu pengertian al-jamaah. Nah, pengertian al-jamaah yang selama ini ya dengan dalil andalannya ini yang ini tak siapkan. Biar saya tidak dikatakan asal puji. Ini di dalam hadis Tirmidzi ya. Ini Tirmidzi ya. Ini di halaman Sabilu biar jelas. Jadi yatullahi ma'al jamaah wa man sada ilanar ya. Yaitu di pengertiannya tangan Allah beserta jamaah, barang siapa yang tidak jamaah maka tidak jamaahnya ke neraka. Kan begitu. Ini adalah andalan. Lah, jamaah di sini artinya beramir, berbeat, bertoat. Padahal sarahnya gitu. Sarahnya Tirmidzi jelas. Qala Abu Isa Tirmidzi lah ini. Buat tafsirul jamaah ida ahli ilmi utawi tafsir pengertiannya jamaah bagi ahli ilmu hum ahlu fikih wa ilmi wal hadis. Mereka itu adalah ahli ilmu, ahli fikih, ahli hadis. Ini jelas sekali. Nah, hanya saja, nah ini yang cetakan Kediri ini ada ini saya, ini cetakan Kediri, ini hadis Tirmidzi cetakan Kediri ya. Saya asrama tahun 94 ini ada. Ini 94 ada ya. Itu tidak dimuat. Ini coba ini babul zumul jamaah. Ini ya dulu al jamaah wa man sada ilanar. Lah, tidak ada sarannya ada dimuat. Sarannya dimuat. Hanya berhenti hada kadun goribun lanak ribuhu min hadisi Ibnu Abbas illa min hadal wajhi. Titik. Lanjutnya tidak dimuat. Lah ini saya tidak tahu apa sengaja tidak dimuat supaya tidak konangan pengertiannya ini. Lah kalau itu yang terjadi ngeri sekali. Berarti menyimpan ilmu, membohongi jamaah banyak sekali ini. Ini fakta ini. Ini fakta. Ini pengertian jamaah. Dan berikutnya ini hadis Tirmidzi ya. Ini yang Abi Dawud. Tak bawakan dah ya. Yang Bukhari, Abi Dawud. Nah ini dijelaskan wa inna hadi bila sataftarku Allah ta'ala wa sabain sintani wa sabuna finnar wa wahidatun fil jannah wa yal jamaah. Abu Dawud. Nah, kemudian jelas sekali pengertian al jamaah ai ahlul Quran
wal hadis wal fikih wal ilmu aladilah terus iki cetha welo-welo. Jadi selama ini kita itu pancen yo ora ngerti apa diselewengkan ya itu padahal ini tiap bulan. Ini loh, ini tiap bulan. Ya ini. Kalau nggak percaya silahkan nanti bisa difotokopi ini. Tak simpenkan itu. Nah, kalau tadi ini yang ini adalah masalah bab imam, makmum di belakang orang di luar jamaah nggak boleh. Dalam jamaah itu atau Islam jamaah itu karena dia kafir tidak boleh bermakmum di belakang selain golongannya. Clear itu, ya toh? Saya dulu begitu. Apa meneh ya waktu acara Munas ya di Pondok Gede. Lah ini saya pengalaman sedikit ini. Karena saat itu habis maghrib acara pemilihan ketua umum yang jadi Pak Abdul Sam. Ya, itu maghrib itu kebetulan di sana ada acara insya Allah itu pembinaan masalah haji Kanwil se-Indonesia. Nah, berhubung itu waktunya maghrib itu mepet. Kalau makmum jelas gak sah. Tapi kalau kita nanti sholat sendiri kelihatan sekali. Berarti tidak bisa budi luhur. Akhirnya begitu dikomati saya maju ngimami saya itu. Maka oleh Cak Diki Sunaryo dianggap wah ini kurdi apa balelo kudeta. Lah ini karena pengertian ini. Nah, ini jelas sekali. Babul imamu maftudir wa bu'dada. Jadi babnya imam yang kena fitnah dan ahli bid'ah. Ini jelas. Jadi Bukhari membuat bab sendiri. Boleh. Atau bahkan di sini jelaskan bahkan seandainya kepepet. Itu banci loh. Di sini ada di Bukhari. Boleh. Ini tapi ditulis ini mangkulnya. Mangkulnya ditulis lagi tulisannya. Iki lho, penyimpangannya di sini kita tahu. Di sini begini, wis jamaah, ya, tapi isih nglakoni bid'ah. Jadi iki jamaah, tapi sing nglakoni bid'ah. Ngono. Nah wong jaba tetep ora oleh, ora sah. Lho coba. Bukhari lho, nggawe bab tersendiri. Tapi oleh Jukam tetep gak dipakai. Nah, ini penyimpangan yang perlu diingatkan. Yang perlu diluruskan ya masalah mangkul musnad mutasil. Ini rame ya. Jadi saya dulu itu ya paling top perasaan kami di dalam Jokam itu, maksudnya saya merasa paling top karena ilmu yang paling murni, langsung punya sanad sampai tutup Nabi. Masya Allah. Lah ternyata ya katanya baru dicek sanate hilang. Kita ya percaya saja hilang neng becak. Saya ya Allah, saya saat ini baru mengerti, baru ngeh. Lah iya toh, yang pancen sanatnya hilang. Lah ya iso dicari toh. Katanya Pak Haji itu orang yang sekti Mondroguno. Lah masa nggak bisa cari hilang? Terus tahun 41 itu becaknya berapa toh? Oh nggak bisa dicari satu. Nomor dua, kalau memang betul-betul murid resmi Darul Hadis Ma'had Haram, pasti bisa minta sanad lagi, bisa mesti. Seperti kita sekolah, ijazahnya hilang, kemudian kita datang ke sekolahan minta supaya dibuatkan duplikat, bisa toh itu. Lah ternyata tidak dilakukan. Lah berarti tanda tanya, janjane di syarat ora toh. Padahal ini andalan ngaji itu harus mangkul musnad mutasil murni. Lah ternyata tidak ada sanadnya. Tadi kecelek ya itu. Tadi langsung bicara. Jadi gini, bahkan saya itu saat itu susah ya. Wah, nak gak jamaah terus piye? Nak gak ada imam piye? Lah ternyata masya Allah setelah pengertian tadi plong lagi, yang lebih plong lagi ucapannya ulamanya sahabat Abdullah bin Mas'ud, tidak hanya sahabat, ulamanya sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan al jamaatu atau mahakko, apa-apa yang nyocoki wawakko al hakim
apa-apa yang menuju ke atas kebenaran, walaupun wahdahu wahtaka wa anta jamaah. Masya Allah, saya sampai saat itu Masya Allah ini plong betul. Jadi walaupun sendirian nak menetapi kebenaran itulah jamaah. Memang ada jamaah struktur ada, tapi bab muamalah itu imam besok menjadi saksi, betul? Di dalam jokam kan begitu, pakai dalil itu. Surat Al-Isra atau Bani Israil ayat 1, yauma nad'u kulla unasim bi imamihim. Besok manusia akan dipanggil dengan imamnya. Nah itu dijelaskan, tidak hanya Cak Emir, di sini juga sama, pengajian daerah jelas sama. Besok Pak Amir dipanggil, kenal enggak dengan si A misalkan, dia enggak kenal, kemudian dipanggil imam daerah, imam desa, imam kelompok, maka harus ada imam. Itu coba. Lah berarti secara nggak langsung jokam itu, imam itu maksum mesti swargane. Lah iki sing dadi repot. Lah padahal dalile itu bahwa besok imam itu imam bener loh gitu. Orang imam odong-odong. Itu dibelenggu, dikecrek. Yang bisa ngudari keadilannya. Lah ternyata bareng dilihat dari tafsirnya itu pengertiannya adalah buku catatan amal atau nabinya. Lah, jadi saya itu didatangi juga teman, Ding butuh penyaksian, dan sampai wiyin agak taat, agak macam-macam itulah. Nah itu, sehingga sampai terjadi persenan ini kan harus, itu kan sambungnya jamaah. Sambungnya cuma ada amir yang dibayar itu persenan itu. Lebaran tak pikir-pikir, wah ngowani ngoyo terus ngowani ngoyo iki. Ya toh. Lah sekarang gini kok gak ngane itu. Lah itu dalilnya bareng dijelaskan para masyayikh itu. Ketika orang itu sudah syahadat, maka haram hartanya, haram darahnya, nggak boleh dibunuh. Gitu. Hartanya haram kecuali sesuai yang peraturan. Kalau harta berarti ya yakat. Kemudian kalau diri ya bunuh orang buat dibunuh. Kisos. Ini. Jadi nun sewu, dan padahal kalau kita lihat lagi tentang penggunaannya persenan sangat ngeri sekali ya. Jadi dikotai ya, tidak boleh bertanya. Saya pernah tanya dia ngecap resolusi rak tekon. Bahkan tekon resolusi kok ora paham-paham. Loh saya mau tahu tanya. Digunakan untuk apa persenan itu? Kalau 1 bulan sampai 60 miliar sampai 100 itu berapa puluh tahun? Ya, kemudian kemana uang itu? Kalau untuk batu hanya seberapa? Saya pernah ngitung, jauh sekali. Saya tidak perlu mencabut biat saya. Jadi ulang, saya biat 2 kali. Karena saya tahun 84 ya. 82 Pak Haji Nur Hasan sudah meninggal dunia. Saya biat itu pada Pak Zuhir, Pak Abdul Zuhir itu yang pertama. Yang kedua kepada Pak Sultan Aulia. Ini berkali-kali saya biat. Yang terakhir itu di Masjid Darah ini. Setelah jadi semuanya biat didatangi itu loh. Ya itu. Nah, ya otomatis saya tidak perlu menyambut biat. Wong nggak sah kok. Nggak sah. Iki imam abal-abal iki. Ngerti? Imam abal-abal. Jadi gak ada sejarah khalifah sampai keimaman, ndak ada yang gak punya wilayah, ndak ada. Nah, ini kalau misalkan hanya imam kelompok golongan saja, ndak masalah untuk kemaslahatan, Tapi kan tidak. Sebenarnya imam golongan, perasaannya imam khalifah, sehingga orang yang tidak biat pada dia kafir, yang murtad keluar berarti murtad. Ngeri, kebablasan nih. Ibaratnya Pak RT perasaannya presiden. Ini loh. Ini betul ini gitu loh. Maka saya nggak punya nyabut biat saya, orang sah. Oh, loh. Kalau sah ya tak cabut lah, gak sah. Lah nyapa dicabut Telepon